bersetuju. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Al-faslu tsalisu bi syurutil batinati min a'malil qalbi. Artinya pasal yang ketiga pada menyatakan syarat sembahyang yang batin, yaitu daripada amal yang di dalam hati. Sembahyang batin, amal-amal perbuatan kita yang ada di dalam hati kita. Jadi sembahyang itu ada sekadar kelakuan kita, berdiri, rukuk, sekadar itu. Jadi bertambah dengan syarat batinnya. Ketahui olehmu bahwasanya sembahyang itu ada baginya zahir, yaitu mengerjakan segala rukun sembahyang dan segala sunatnya yang tersebut dahulu, yang terdahulu ya. Itu ngarannya sembahyang zahir. Bila sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi, sah sembahyang kita itu. Cuma diterima padanya belum tentu. Yang paling sah dulu. Nah, yang diterima padanya penentunya sembahyang amal batin ini. Jadi hati kita nangiyanya kan dah. Yang kebiasaan kita sembahyang wa Allah Akbar kemana-mana pikiran itu batin kita lain dah. Jadi hati harus fokus kepada apa yang kita gawi. Mulai kita berdiri ingat ngelolaan Allah Ta'ala, qamat, istighfar, hanya Allah Akbar. Nah di Allah Akbar itu ingat kita dalam sembahyang zahir kita. Nah nyara masuk karena kepada sembahyang batin kita. Hati kita itu dijaga supaya sembahyang itu wujud-wujud lahir dan batin sembahyang. Yang kebiasaan itu mengzahirnya aja. Dan ada baginya pula batin yang mensahkan bagi amal zahir itu, yang seyogianya diamalkan oleh orang yang salih, yaitu orang yang menjalani jalan akhirat itu, supaya amalnya itu khusyuk, yakni menghinakan diri serta tetap anggota, dan hudur kalbi, yakni ingat hati akan perbuatan sembahyang dan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Itu kuncinya. Khusyuk maksudnya macam-macam orang mengatakan. Ada namanya khusyuk ini awak kada bergerak, kada kisir-kisir, kada karena awak bah. Sehingga orang di IG ada yang sembahyang kada tahu kita. Hati kita hanya memikirkan masalah sembahyang itu. Kemudian hati hadir Allah, dan Allah Ta'ala hadir hati kita dengan cara mengusungkan batin kita, hati kita di waktu sembahyang itu selain daripada Allah. Jadi mulai mengingat. Namun kita ingatan kagawian, kausaha, semuanya kada khusyuk lagi ngarannya. Hanya sembahyang zahir. Kalau sesuai aturan yang ada kita laksanakan, sembahyang zahir itu sah. Cuma berpahala kadanya belum tentu lagi. Nah, menentukan berpahala kadanya sembahyang itu dengan khusyuk. Khusyuk gitu. Jadi ada macam-macam orang menafsirkan khusyuk ini. Yang pertama sebutin tadi, tenang, awak tenang, ada bergerak apa-apa loh, karena bang, sehingga orang juga ada tahu siapa nih.
nggak bisa nih sambil disitan tahu jangan detangnya dulu kalau besok ngarannya masih anu detang nah tahu kayak kita sembahyang itu ada besok. Kemudian hati hadir gitu. Kita waktu membaca takbiratul ihram kita ini masuk di dalam ibadah sembahyang, membaca Fatihah, tuntung baca Fatihah, ini jangan rokok nih, rokok di itu udah hadir hati bahwa kita ini rokok, jangan. Nah setelah rokok bahwa kita rokok itu karena tidak ingat pulang ini tidak sujud ini sujud. Nah itu hadir hati di dalam sembahyang. Bilanya kada hadir ya namanya rakaat jadi 3 rakaat rumpanan. Yang apa tadi subuh tak 3 kali. Nah mau rukuk 2 kali. Jadi saya kira-kira kosong hatinya itu pada ketika sembahyang itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala wa aqimis sholata lidzikri, artinya dan dirikan olehmu akan sembahyang itu karena ingat akan aku. Bahasa kitanya sebelum mengangkat takbiratul ihram ingat nolong Tuhan, beruntung duduk berbaju betapi begini bemukana diri caget ingat akan Allah Ta'ala. Ini kita ingat itu mulainya ingat akan Allah Ta'ala. Nah hanya busali takbir baca Fatihah surah dibacai kau ingat terus bahwa kita baca ini surah ini mau 2 kali surah baca jadi ingat. Masyarakat pertama terus kuliah terus. Jatuhan dirikan olehmu akan sembahyang itu karena ingat akan aku. Jadi belum ingat itu jangan dulu angkat takbir. Itu caranya sembahyang zahir dan batin supaya sembahyang itu bernilai. Sembahyang ada bernilai ya namun sah aja cuma pahalanya ada. Kita kali ingat karena Allah Ta'ala lawan rukun baginannya banyak pun 13 rukun yang dilalui ini. Nah mestinya kita bilanya takbir Allahu Akbar rukun pertama Fatihah ingat begitu dah. Ini Fatihah baca sunat kita membaca surah tuntung surah ingat ulang diri bahwa kita ini akan rukuk. Nah itu yang bernilai itu. Jadi hati ini pikiran kita kada mengambang kemana-mana. Namun nama ngambang itu pemasakan nah iwakan hangit di sana. Enggaknya mau orang lagi hangit. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka zahir suruh di dalam ayat ini yaitu suruh wajib, yakni wajib atas seseorang sembahyang itu ingat hatinya di dalam sembahyang itu akan Allah Ta'ala. Maka barang siapa sembahyang padahal hatinya lupa akan Allah Ta'ala, maka itu tiada dinamakan mendirikan sembahyang. Orang mengarani mendirikan sembahyang lo ingat lawan Allah Ta'ala. Dan dari karena inilah seyogianya bahwa hadir hati pada tiap-tiap rukun daripada segala rukun sembahyang, dan ingat hati kepada Allah Ta'ala itu seolah-olah melihat akan Allah Ta'ala. Ingat makanya tiap rukun itu tuh ingat bahwa ini ini tidak, ini sujud, ini duduk antara 2 sujud, ini duduk tahiyat. Ingat kita juga Allah Akbar takbiratul ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tundung ini sembahyang.
Ada tahu sembahyang itu ada caranya di dalam cara-cara tertentu. Pertama ingat lawan Allah Ta'ala, lawan ingat lawan rukun-rukunnya, lawan sembahyang. Yang 13 macam dah. Jadi ingat lawan Allah Ta'ala itu seolah-olah kita melihat, seakan-akan kita melihat lawan Allah Ta'ala. Lalu sembahyang kita khusyuk. Dan ini dinamakan dan ingat hati kepada Allah Ta'ala itu seolah-olah melihat akan Allah Ta'ala, dan dinamakan akan dia makamul ihsan, namanya makam yang terbaik, tempat yang terbaik. Di dalam gerakan-gerakan kita selalu ingat lawan rukun, ingat lawan Allah Ta'ala, itu ngarannya makam ihsan. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Artinya ihsan itu bahwa engkau berbuat ibadah akan Tuhanmu. Kita beribadah kada sembahyang aja, yang lain ini juga berzikir, baca salawat, sama aja ibadahnya. Seolah-olah engkau lihat akan dia, seakan-akan kita melihat dan Allah Ta'ala. Lalu kita beribadah itu tenang. Maka jika tiada engkau melihat akan dia, maka bosnya adalah ia itu melihat akan kita. Halinya seakan-akan kita melihat, kalau mampu juga kita tuh di makam ihsan ini. Nah kemudian kita turun sedikit, nih aku pada kau melihat misalnya Allah dalam hati misalnya, seakan-akan anda mampu, nah, tapi kita keyakinan bahwa Allah melihat. Dalam kita beribadah Tuhan melihat benar. Nah, lalu ibadah kita kawa khusyuk. Jadi mulai kali sembahyang lo berdiri itu dulu, sebelum kita mengangkat takbir ingat dengan Allah Ta'ala, dan seakan-akan kita melihat dengan Allah Ta'ala. Lalu kita sembahyang kawa bagus, kawa baik. Dan firman Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin, artinya dan jangan engkau jadikan dirimu itu di dalam sembahyang dan lainnya, artinya lain daripada sembahyang itu, daripada orang yang lalai akan Allah Ta'ala. Nah, jelas kita laksanakan di dalam ibadah kita, apakah itu sembahyang atau ibadah-ibadah lain, selantiasa ingat lawan Allah Ta'ala, yang kelompangan coba ya bernilai. Ini bilanya kada bernilai ibadah itu kosong aja. Zahir kita, awak kita aja namanya ibadah, hati kada beribadah. Ini harus hati-hati. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, di hati itu ingat makna yang pertama, tiada ada Tuhan yang patut disembah dengan Allah kecuali Allah. Mana di dalam hati yang hadir hanya adalah Allah Ta'ala. Yang mengawakan kita berzikir Allah Ta'ala, yang menyehatkan badan kita Allah Ta'ala. Nah itu. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah Ta'ala, dan tegah di dalam ayat ini, yaitu tegah haram, yakni lalai akan Allah Ta'ala itu haram hukumnya menurut Imam Ghazali. Jadi di dalam ibadah utamanya bila sampai kalau menang dan Tuhan, berarti hukumnya itu haram. Sia-sia sembilan kita ya Allah. Ini kata awam nggak dilete. Pertama maladeh itu waktu berdiri pertama tuh jaga dulu ingatakan Allah Ta'ala itu kada kau langsung tidak. Nah kita hendak rokok karena ingat Allah Ta'ala, karena bantuannya, karena rahmatnya kita beribadah, lalu kita kawas sembahyang ini hendak rokok ingat ini rokok. Nah,
rukunnya rukuk, kena i'tidalnya rukunnya i'tidal, jangan lepas daripada hati itu. Jadi larangan di sini ujar Imam Ghazali, larangan haram kalau di dalam ibadah sembahyang atau ibadah lain, kalau umpanan lawan Allah Ta'ala itu haram hukumnya. Jadi perlu latihan sebelum kita mengambil tasbih, ambil zikir, ingat lawan Tuhan. Nah, ingat hanya berzikir, baca salawat, ingat lawan Allah Ta'ala, hanya bersalawat. Maksudnya kayak itu sembahyang nggak ada juga. Nah, ini orang-orang nangka ini ngarannya ihsan ngarannya, artinya baik. Dan haram itu daripada kejahatan. Nah, ini jahat sembahyang gitu lah. Ada hitungan ibadah lagi, karena kalau umpanan lawan disembah, kalau umpanan apa nang digawi. Dan dari karena inilah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malam tanhahu salatahu adil fahsya wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Artinya barang siapa tiada menegakkan sembahyangnya itu akan dia daripada kejahatan dan daripada munkar, niscaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala hampirnya, melainkan jauh juga. Selesai kita beribadah, selesai banyak, selesai lawas, lama dalam keadaan lupa lawan Allah Ta'ala, bukannya berbarak Tuhan dalam kita, bukannya selesai barak kita lawan Tuhan, malahan selesai menjauh, karena dihitung satu kejahatan yang kita gawe. Jadi kalau orang beribadah dalam keadaan khusyuk, ingat lawan Tuhan, ingat lawan segala macam rukun-rukunnya, orang itu selesai berbarak lawan Allah Ta'ala. Tapi bila kita beribadah karena kelompanan lawan Allah Ta'ala, lawan rukun-rukunnya kelompanan, bukan berbarak lawan Tuhan, malahan selesai berjauh. Nah ini samaan baru latihan. Pertama ingat lawan Tuhan dulu, itu ngalih. Ingat macam-macam dulu. Nah, yang penting ingat lawan Allah Ta'ala. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala, wa salatul ghafili la tamna'u minal fahsya wal munkar. Artinya, dan sembahyang orang yang lalai akan Allah Ta'ala itu tiada menegakkan ia daripada kejahatan dan kemunkaran. Orang sembahyang dalam keadaan lupa bukan mengampihakan kejahatannya, kan kemunkarannya kada embi, malah mau bertambah. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min qaimin hazzuhu min qiyamihi ta'abu wa nasabu. Artinya beberapa banyak daripada orang yang mendirikan sembahyang, maka bahagiannya daripada mendirikan sembahyang itu yaitu susah dan panat juga. Yang diresanya bukan kenikmatan, malah kan mengalihi sembahyang. Bila orang nang kadakawa hadir hatinya di dalam sembahyang, masa panat, masa lapah sembahyang. Sama puasa ya juga bisa lucut laib ngumpakan, berarti kita hati kita kan hadir lawan Allah Ta'ala, udah ada naung aja ya, masalah parah padi parah lain di dunia ini. Nah, itu orang yang lupa lawan Allah Ta'ala. yakni tiada bahaginya daripada pahala kosong, ada pahala apa-apa. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ma arada bihi illa al-ghafila.
Artinya tiada menghendaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataannya di dalam hadis ini, melainkan yaitu orang yang lalai kepada Allah Ta'ala di dalam sembahyangnya. Kelumpanan, ia merasa salapa sangali sembahyang. Nah, hati kada hadir di dalam sembahyang, dan Tuhan kada ingat. Nah, jadi satu-satunya jalan untuk hadir hati di dalam sembahyang, ingat dulu Tuhan. Yang pertama, hadir akan. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Artinya tiada bagi hamba Allah Ta'ala itu daripada pahala sembahyangnya, melainkan barang yang ingat akalnya kepada Allah Ta'ala daripada sembahyangnya. Nah, jadi nilai pahala sembahyang itu tuh ada deh. Bila mulai takbir sampai salam ada ingat lalu lalu Tuhan. Ada nama. Cuma sembahyangnya sah lah, sah aja sembahyangnya. Cuma kalau ada pahala, ganjaran dari Allah Ta'ala lo kada deh. Nah, kosong. Kewajiban tak penuhin deh, wajib sembahyang. Sah sembahyang sah aja. Cuma kada bernilai. Sama kosong ngerni lah, ada apa-apanya. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, man lam yakhsha jawarihuhu lam yakhsha qalbuhu, wa man lam yakhsha qalbuhu fasadat salatuhu. Artinya barang siapa tiada khusyuk anggotanya, badan kita nih ada kau bagaimana dalam sembahyang, atau hati kita kemana-mana ingat, nah, tiada khusyuk hatinya. Bila anggotanya bergerak, hatinya itu pasti bergerak juga. Kita ini geruk nyamuk tapak, ada orang lalu lihat, aduh solo lalu ini kalau menjadi nilai orang berpandir belum masih mendengar tahu. Artinya orang ini kada memikirkan sembahyangnya. Ujar Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama mazhab yang ilmunya menyamai dengan ilmu-ilmu ulama empat, buat Imam Syafi'i, Maliki, Hambali kan. Cuma si dini kada ada pengikutnya, nama ngambang akan ada dalam habis. Ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, man lam yakhsha jawarihuhu lam yakhsha qalbuhu, wa man lam yakhsha qalbuhu fasadat salatuhu. Barang siapa tidak khusyuk anggotanya, kada tenang, kada diam anggotanya, niscaya tiada khusyuk hatinya. Itu ciri utama bergerakan, bertisan, abang digerakkan dalam sembahyang. Nah, berarti hatinya ada khusyuk dulu. Dan barang siapa tidak khusyuk hatinya, niscaya binasa sembahyang. Ada bernilai kan? Sah aja sembahyangnya, cuma ada ganjaran dari Allah. Dan kata Al-Hasan Al-Basri, atau Hasan Al-Basri bisa menyebutnya, rahimahullahu ta'ala, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fa hiya ilal uqubati asra'u. Ujar Hasan Al-Basri, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati di dalamnya, kada kau khusyuk kita, maka itu terlebih menghampirkan kepada siksa, lebih parah lawan siksa. Hati kada kau hadir sembahyang, kada kau khusyuk, itu memarakakan kita lawan siksa kita di akhirat kena. Dan kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an,
man arafa man ala raminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa bis salati fala salata lahu. Artinya bahwasanya barang siapa mengenal ia akan orang yang di kanannya dan orang yang di kirinya padahal disengajanya, dan dia ketika itu di dalam sembahyang, maka tiada baginya sembahyang. Jadi orang sembahyang memperhatikan orang kiri kanan, berarti orang sama lawan kada sembahyang. Sama sambil bacaan, oh si Anu datang sebelah kanan, oh sebelah kiri si Anu, sama lawan orang ada sembahyang. Berarti sembahyang juga parah itu ada dosunya. Ini menurut Muaz bin Jabal. Mau berjalan itu tahu siapa yang datang begini. Anu bicara Bismillahirrahmanirrahim. Anu datang. Ada melihat gini. Tahu, oh lagi melihat gini. Jadi nilai orang itu sama lawan ada sembahyang. Jadi orang khusus siapa di kanan kiri ini nggak tahu. Nah itu khusus orang. Ini hanya fokus pikirannya lawan Allah Ta'ala, lawan ibadahnya adanya. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu sudusaha wa la usraha wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Artinya bahwasanya seseorang hamba Allah Ta'ala bersungguh-sungguh ia berbuat ibadah sekuat tenaganya ini supaya khusyuk, supaya apa. Nah, padahal tiada disuratkan baginya daripada pahalanya itu seperenamnya dan tiada sepersepuluhnya, dan hanya sesungguhnya disuratkan bagi hamba Allah Ta'ala daripada pahala sembahyangnya itu barang yang ada hadir hati akalnya daripada sembahyangnya. Namanya hadir nantinya. Misalnya hadir kita ingat pertama dengan Allah Ta'ala sebelum kita mengangkat takbir. Nah waktu mengangkat takbir kita ingat dengan niat sembahyang. Kada diingatan ke lain, cuma ingat lawan bahwa kita sembahyang. Terus baca doa iftitah. Kada ada lagi ingatan yang lain dong. Baca doa iftitah rundong, baca Fatihah. Ingat ini membaca Fatihah. Surah, ruku, samaan. Sampai tontong ingat kita samaan, kada diingat lawan yang lain. Ingat lawan rukun, ingat lawan Allah Ta'ala, dan nilai kita 100. Bilanya kada ingat lalu waktu ingat hanya waktu takbiratul ihram bahwa kita ini sembahyang, itu aja. Imba tuntung Allahu Akbar, kada ingat lagi yang lain. Di bacaan kada ingat. Apa nih bacaan ini? Mau nih bacaan. Nah, kada ada berdoa. Oh ini aturannya nih Fatihah, ini surah. Nah karena rokok ini nang dibaca dalam rokok aturannya nang itu. Kita diingat selalunya aja nah lawan tundong sampai salam kada ingat lagi, nah ingat yang lain gawian, nah bahkan yang diingatkan. Nah orang ini kada ada nilainya di dalam sembahyang ini. Sapar anaknya ada, sapar 10-nya ada. Dan hanya sesungguhnya disuratkan bagi hamba Allah Ta'ala daripada pahala sembahyang itu barang yang ada hadir akalnya daripada sembahyangnya. Waktu takbir paling ada sedikit kita ingat bahwa kita sembahyang. Seterusnya selesai lagi 5 lagi tidak bang mengingat. Ini perlu latihan. Kita melatih nyaman di sembahyang sunat, melatihnya ingat tonton takbir. Nah, ini kelakuan sembahyang ini nggak taruh semuaan karena dibawakan sembahyang fardu. Nah, dan nyaman latihannya.
Dan kata Abdul Wahid bin Zaid rahimahullahu ta'ala, ajma'atil ulama wa annahu laysa lil abdi min salatihi illa ma qala minha. Artinya telah berhimpun pendapat ulama, artinya sepakat para ulama bahwasanya tiada bagi hamba Allah Ta'ala itu daripada pahala sembahyangnya melainkan barang yang hadir akalnya daripada sembahyang itu. Nah gitu kan paling polo di waktu takbiratul ihram itu kan kadingan lain yang lain imba Allahu Akbar Allahu berkabir itu udah kemana-mana tuh melayu. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah muqbilun alal musalli malam yaltafit. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu berhadap, bukan Tuhannya nama hadap adalah, artinya rahmat Allah, ilmu Allah menghadap kepada kita atas orang yang sembahyang selama tiada berpaling anggotanya dan hatinya kepada yang lain daripada perbuatan sembahyang itu. Artinya rahmat Allah senantiasa turun namun kita kawa khusyuk mulai awal sampai salam. Nah rahmat Allah fokus di situ. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hasilul kalam anna hudural qalbi wa ruhus shalah wa anna kalama yabqa bihi ramakur ruhil huduru indil takbir panuksanu minhu halakun wa biqadri ziyadati alaihi tambasitur ruhu bi azzari shalah wa kam min hayyin la hiraka bihi qaribun min maitin wa salatul ghafir fi jami'iha illa in takbir kama masalul hayy la hiraka lahu bihi panas'allahu husnul aun. Artinya dan hasil daripada perkataan yang tersebut itu daripada hadis Nabi, perkataan ulama, bahwa makna hadir hati di dalam sembahyang itu yaitulah roh sembahyang, yakni hidup bagi Allah, bagi sembahyang. Jadi hadir hati, khusyuk kita, itulah roh sembahyang kita. Dan bahwasanya sekurang-kurang barang yang tinggal dengan dia keadaan roh di dalam sembahyang itu hadir hati pada ketika takbiratul ihram. Itu paling kurang. Waktu mengucap Allahu Akbar, paling itu barang ingat dalam Tuhan, ingat kita sembahyang. Seterusnya itu ada salahnya lagi, itu paling kurang mana? Mulai takbir kalau ingat apa-apa, ya. Dulu salam lagi. Nah, maka yang kurang daripadanya itu yaitu binasa sembahyang pada zahir. Di takbir ya kalau kau khusyuk, berarti sembahyang kita binasa, nggak ada nilai apa-apa. Dan dengan sekadar lebih atas yang demikian itu, yaitu lebih segera hidup roh sembahyang itu di dalam juzuk sembahyang. Maksudnya selesai banyak kita khusyuknya, selesai banyak juga roh sembahyang itu hidup. Dan berapa banyak daripada yang hidup padahal tiada ada gerak dengan dia, maka itu hampir ia daripada mayat. Maka sembahyang orang yang lalai pada sekalian sembahyangnya itu melainkan ada hadir hati pada ketika takbiratul ihram juga. Nah, itu seperti orang yang hidup yang tiada dengan dia gerak, maka itu tiada baginya faidah. Maka kami memohonkan Allah Ta'ala akan sebaik-baik pertolongan. Jadi kita minta tolong. Selama ini kita kalau menghadirkan hati seluruh sembahyang, berdoa dulu sebelum kita sembahyang, minta tolong supaya kawak kita ini menghadirkan hati di dalam sembahyang.
sekian syahadat bismillah Allah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana wa asrah sudurana wa ighfir dhunubana wa qsi qulubana wa alif bi dha'ika wa dha'ati rasulika baina qulubina ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله